Ya, Pak Rudi. Ya, baik Bu Eka, mudah-mudahan tidak terkendala sinyal kembali Bu Eka ya. Ya, Eh, amin. Skenario coaching saya pada siang hari ini Bu Eka ya, mungkin saya selaku guru di lingkungan saya, di sekolah saya, mungkin ada beberapa kelas dalam pembelajaran yang tidak kondusif ya. Nah, salah satunya adalah penyebabnya mungkin itu adalah kegiatan Bapak Ibu guru yang mungkin ke kelas hanya menaruh tugas dan pulang lagi gitu mereka. Baik, Mungkin baik, baik. itu permasalahan intinya adalah tidak kondusifnya kelas karena hanya dikasih tugas dan tidak dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. Baik, baik. Mari Pak, kita dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah, luar biasa Pak Rudi. Alhamdulillah. Tuh, Bu Eka juga sehat ya, sehat. Bu Eka, mungkin sebelumnya saya minta maaf pada siang hari ini saya mengganggu Bu Eka ya, minta waktunya untuk berdiskusi sedikit dengan Bu Eka ya, sebab ada hal yang akhir-akhir ini mungkin mengganggu eh, kegalauan saya dalam pikiran saya. Jadi gundah gulana Bu Eka ya. Gegana ya Pak, gegana. Iya, gegana. Baik, baik Pak Rudi. Ya insya Allah kalau untuk diskusi Mas, sekarang jam kosong, jadi kita bisa leluasa ngobrol gitu Pak Rudi. Eh, Apa ini Pak, kira-kira yang membuat gundah hati Pak Rudi sehingga ingin ngobrol lagi dengan saya? Begini Bu Eka, ternyata akhir-akhir ini saya mendapatkan cerita dari beberapa peserta didik Bu Eka ya, terkait kondisi jam pelajaran ini. Jadi peserta didik pada curhat, Pak, ini kebetulan di kelas saya Bu ya, ini ada beberapa guru katanya hanya menyampaikan tugas saja ke kelas, pulang lagi gitu. Jadi tidak ada pembelajaran beserta Bapak guru gitu. Oh, begitu Pak. Ini di beberapa kelas gitu ya Pak? Satu Iya, atau tidak hanya satu siswa kan ya Pak yang curhat begitu ke iya Bapak? Bu. Mm-mm. Ya, baik. Jika demikian yang terjadi, sebelum kita panjang kali lebar kali tinggi, Bisa. apa yang ingin Pak Rudi dapatkan dari sesi ngobrol kita hari ini terkait kegundahan Pak Rudi tersebut? Jadi saya ingin membantu peserta didik Bu untuk mendapatkan haknya dalam proses pembelajaran, ya, Bu. Proses pembelajaran dengan cara memberi nasihat atau motivasi bagi rekan sejawat yang nantinya agar kembali semangat untuk mengajar di kelas, gitu, Bu. Bukan cuma hanya sebatas mengasih tugas saja dan ditinggalkan begitu. Oh, luar biasa sekali Pak Rudi, ingin menjadi seseorang yang menginspirasi rekan sejawat. Semoga nanti dimudahkan ya Pak. Jika keinginan Bapak demikian, apa tantangannya atau kendalanya bagi Bapak untuk melakukan hal tersebut kepada rekan sejawat? Iya Bu, mungkin tantangan dalam hal ini saya mendapatkan sebuah cerita dari siswa ya, ada 4 guru yang jarang masuk dalam kelas. Di antaranya dapat guru yang hanya pembawaannya mudah tersinggung dan juga usianya lebih senior dari saya. Saya agak sungkan Bu untuk menyampaikan hal ini pada mereka gitu. Baik Pak Rudi, jika memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Rudi, apa yang Pak Rudi sudah pernah mengajak 4 rekan Pak Rudi untuk berdiskusi terkait keluh kesah siswa yang Pak Rudi peroleh? Kalau hal itu Bu, dari keempat rekan saya itu, saya baru ngobrol cuma baru 2 orang Bu ya, terkait hal tersebut Bu.
Oke, lalu gimana tanggapan yang 2 orang itu ketika Pak Rudi menyampaikan unek-unek siswa bahwa mereka Nah, jarang menerima pembelajaran gitu? dari 2 orang yang telah saya ajak ngobrol tersebut, Bu, ada salah satu yang menjawab bahwasanya dia juga lagi dilanda gundah gulana, Bu, gitu. Jadi, dia itu sedang bosan dengan rutinitas mengajar di kelas. Nah, sehingga, terdampaklah dia hanya mengasih sebuah tugas saja di kelas gitu ya. Tidak suka dengan ada juga dengan tidak suka dengan karakter peserta didik di dalam kelas, Bu. Ya, mungkin mereka sering abai saat mengumpulkan tugas atau mungkin dia cuma ketika diajar pelajarannya cuma bisanya tidur aja Bu gitu. Nah itu mungkin kendalanya Bu. Oke, Pak Rudi, baik-baik, informasinya dapat diterima ya, walaupun Bapak belum mengajak keempat begitu rekan Bapak yang menjadi topik obrolan siswa ini, baru hanya 2, berarti kita sementara fokus di 2 informasi yang telah diperoleh dulu ini. Yang Iya, pertama, bahwa rekan Pak Rudi ini mengalami kebosanan dalam berutinitas mengajar begitu ya Pak? Setiap betul hari betul Bu. kelas mengajar gitu ya, memberikan tugas, menilai, dan seterusnya sampai pulang. Lalu untuk yang keduanya, tadi rekan Bapak bilang bahwa ada peserta didik yang abai gitu ya, yang mungkin tidak semua, sehingga bikin, malas gitu ya Pak, tidak diperhatikan, jika seperti itu, menurut Pak Rudi, tindakan yang mencerminkan guru ideal gitu atau memiliki komitmen tugas itu yang seperti apa? Apa yang tadi Pak Rudi sampaikan itu sudah termasuk kategori ideal? Jika belum, yang seperti apa menurut Pak Rudi yang ideal? Nah itu belum belum Bu yang rekan saya lakukan itu belum ideal karena idealnya seorang guru itu memiliki semangat untuk memotivasi siswa belajar. Nah, yang terjadi malah ada rekan saya yang tidak semangat gitu. Ya semangat untuk mengajar karena sedang bosen dan untuk rekan saya yang diabaikan oleh peserta didik semestinya mencari cara agar pembelajaran pembelajaran yang dia lakukan itu menarik mungkin Bu ya, agar peserta didik juga tidak abai dan memperhatikan pembelajaran yang yang rekan saya sampaikan gitu Bu. Wah, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Rudi mengenai sikap ideal seorang guru atau guru yang baik itu seperti apa. Jika yang Pak Rudi tadi sampaikan terkait guru ideal itu kita beri poin ideal 10, maka kira-kira di mana 2 rekan Pak Rudi itu berada? Pada posisi angka berapa begitu, Pak? Dari 1 Ya, sampai 10. ya kalau secara ideal 1 sampai 10 mungkin saya ngasih ke rekan saya itu cuma di angka poin 5 Bu gitu ya. Karena rekan saya juga udah meninggalkan kelas ya, memberi tugas saja pada peserta didik tetapi tugas yang diberikan masih dikoreksi atau dinilai oleh rekan saya tersebut. Oke, baik Pak Rudi, berdasarkan jawaban Pak Rudi, bahwa rekan-rekan Pak Rudi masih berada di poin 5 dari 10, sebagai seorang rekan kerja yang baik, Pak Rudi ingin rekan kerja yang berada di angka ideal berapa? Angkanya Kalau ditanya Iya, kalau ditanya masalah ideal, Bu, tentunya saya pengen ngasih 10, nah, nilai 10 kepada rekan saya, artinya biarkan saya itu memberi pelayanan yang prima ke peserta didik, tapi melihat kondisi yang ada di lapangan, saya ingin rekan-rekan saya berada di angka 8 saja sebagai seorang guru dan pendidik itu. Wah, iya benar Pak Rudi ya, kalau dibilang pingin mah, pinginnya yang sempurna gitu ya Pak. Iya, yang sempurna, Bu. Tapi melihat di lapangan, Pak Rudi ingin 8 Bu Eka, ada peningkatan di angka 8 dari 5. Baik Pak Rudi, apa yang bisa Pak Rudi lakukan untuk
melakukan hal tersebut, menaikkan level dari angka 5 ke angka 8. Baik, rencana saya Bu, kalau untuk menaikkan dari level 5 ke level 8, mungkin saya akan ngobrol dengan rekan teman sejawat saya akan menggunakan metode teknik stop Bu ya, di mana dalam teknik stop ini agar rekan saya untuk bisa merefleksi ya, agar supaya rileks, fokus kembali kepada tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Dan bagi rekan saya yang merasa mungkin diabaikan murid, akan yang mungkin kalau selain teknik stop juga mungkin saya akan mengajak rekan teman saya untuk mengintip atau menguping ya Bu, kepada guru lain ya dalam menyampaikan pembelajaran di kelas itu gitu Bu, supaya mungkin rekan-rekan guru saya itu bisa termotivasi melihat baik menggunakan teknik stop maupun menggunakan apa namanya mengintip ya atau menyimak dari seorang guru untuk bagaimana pembelajaran itu yang asik itu gitu. Wah, ide yang menarik itu Pak Rudi, sungguh ide yang menarik saya kira. Pak Rudi telah menyampaikan secara spesifik begitu dari informasi 2 yang telah Pak Rudi kumpulkan. Kalau ada rekan Pak Rudi yang sedang bosan akan rutinitas, berarti Pak Rudi akan memberikan teknik stop agar kembali bisa fokus dan tanggung jawab kembali terhadap tupoksinya, amanahnya sebagai pendidik begitu. Dan untuk yang yang diabaikan, yang merasa gitu ya, merasa diabaikan oleh peserta didik, Pak Rudi ingin mengajak beliau untuk mengintip gitu ya, menguping pembelajaran rekan guru lain yang menarik agar bisa diterapkan misalnya dari metodenya atau dari ice breaking atau dari evaluasinya yang menggunakan IT. Saya kira ini ide yang sungguh menarik jika nanti lalu bagaimana dengan 2 rekan Pak Rudi yang lain? Apa yang akan perlu dilakukan terhadap beliau-beliau tersebut? Ya, mungkin untuk 2 rekan lain yang belum saya ajak ngobrol Bu ya, mungkin saya tahap awal itu akan berdialog dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang 2 orang tersebut ya, itu alasannya kenapa kok jarang masuk ke kelas, itu hanya bisa mengasih tugas saja gitu ya. Mungkin saya akan berupaya kepada rekan sejawat saya bahwasannya akan menggunakan teknik stop dulu sebelum ke peserta didik, ke rekan sejawat saya, ke teman saya ajak untuk mempraktekkan bagaimana teknik stop ya supaya teman saya dalam mengajar fokus kembali kepada tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Baik Pak Rudi, betul memang diefisiensikan dulu gitu ya, kita menerapkan metode stop. Pak Rudi ngobrol dulu dengan 2 rekan yang lain, mana tahu problemnya sama, yaitu sedang dilanda rasa bosan terhadap rutinitas gitu, sehingga bisa diajak menggunakan teknik stop bersama-sama. Mungkin itu akan lebih mengena begitu ya pada beliau-beliau atau rekan sejawat Pak Rudi di sekolah. Lalu kapan kira-kira Pak Rudi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Rudi sudah sampaikan pada saya? Rencana pekan ini saya akan cari tahu dulu alasan 2 rekan saya ya, yang lain dengan mencari momen yang pas Bu Eka. Jika sudah, baru pekan depannya akan saya ajak melakukan metode stop agar mereka lebih rileks lagi dan juga mungkin menyimak pembelajaran
pembelajaran saya atau guru lain sebagai bahan inspirasi agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik agar peserta didik itu tidak mengabaikan guru di dalam kelas. Baik, Pak Rudi, sungguh luar biasa sekali apa yang sudah Pak Rudi utarakan pada saya hari ini. Bapak sudah mengidentifikasi kondisi rekan Bapak di sekolah gitu ya, terkait kendalanya apa saja yang mereka alami sehingga hal tersebut dilakukan. Sudah juga merencanakan aksi hebat yang baru saja Pak Rudi paparkan begitu terhadap rekan Bapak agar gimana caranya beliau kembali di-recharge gitu ya semangatnya agar termotivasi lagi fokus kembali dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Lalu bagaimana cara Bapak mengetahui apakah formulasi-formulasi yang telah Bapak tadi sampaikan begitu itu berhasil, dibilang berhasilnya itu dari mana begitu Pak Rudi? Sebagai tolak ukur. Baik Bu, sebagai tolak ukur saya, sebagai indikator keberhasilan saya akan menanya lagi kepada siswa, ya, apa sudah ada perubahan pada guru tersebut, ya, yang pernah mereka ceritakan kepada saya terkait jam kosong di kelas, hanya menitipkan tugas, ya gurunya tidak ada, gitu ya. Semoga saat mereka ditanya, mereka menjawabnya sudah ada perubahan gitu Bu ya. Amin, insya Allah ya Pak Rudi, semoga seperti yang diharapkan. Semoga saat nanti bercerita kembali sudah dalam vibes yang lebih baik lagi begitu ya. Semoga tidak ada jam kosong lagi. Semoga Allah mudahkan niat baik Pak Rudi dan bisa menjadi amalan kebaikan karena Pak Rudi mengingatkan rekan-rekan dan memberikan solusi serta aksi yang nyata kepada rekan-rekan sejawat. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktu diskusinya. Saya merasa plong dan tercerahkan, jadi gundah gulananya terkurangi sedikit Bu Eka ya dengan aktivitas hari ini kita Bu Eka. Ya, sama-sama Pak Rudi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya Pak untuk kita. Semoga lancar, sukses selalu. Jika demikian, saya pamit dulu untuk kembali mengajar karena jam kosongnya sudah habis. Baik, Bu Eka, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, Bu Eka ya. Terima kasih, Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.